Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Munensa dari SI 11 akan menjelaskan tentang konsep sistem informasi dari pelajaran Sistem Informasi Manajemen. Nah, sebelum saya akan menjelaskan konsep sistem informasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi dan apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi adalah Sistem informasi adalah mengkombinasikan suatu kegiatan aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mencapai atau mendukung suatu kegiatan dan proses operasional. Sedangkan sistem informasi manajemen adalah sistem yang mengkombinasikan sistem perencanaan suatu kegiatan dalam suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, bahkan teknologi dan prosedur untuk mencapai suatu kegiatan bisnis. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, saya akan menjelaskan tentang model umum sistem. Pertama, model umum sistem yang pertama ada prosesnya. Pertama, input. Input di sini berarti kita menerima suatu informasi dari suatu orang atau dari pihak yang menyampaikan informasi tersebut. Kemudian setelah mendapatkan input atau menerima masukan, lalu input tersebut diproses. Setelah diproses, input diproses secara dibagi menjadi dua. Proses ini jika proses tersebut menjadi kendala, maka proses informasi tersebut atau dikelola informasi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Sedangkan kalau input proses, jika proses tersebut menjadi terkontrol, maka input tersebut informasi tersebut berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Kemudian setelah proses, informasi tersebut mengeluarkan atau output, menyampaikan kepada seseorang agar seseorang itu paham apa yang disampaikan dan diterima dari input dan diproses. Kemudian output tersebut mempunyai tujuannya itu untuk siapa informasi tersebut disampaikan dan apa tujuannya menyampaikan informasi tersebut. Kemudian jika seseorang itu paham dengan informasi yang telah disampaikan melalui proses, melalui pengeluaran, dan memiliki feedback atau tanggapan dari seseorang, yaitu umpan balik. Ketika orang umpan balik, maka orang tersebut paham dengan apa informasi yang telah disampaikan. Kemudian klasifikasi sistem terbagi atas dua. Yang pertama, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Kemudian sistem tertutup dan sistem terbuka. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem alamiah dan sistem manusia. Sistem alamiah ini adalah sistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya, sistem tata surya. Kemudian sistem buatan manusia ini adalah sistem yang dibuat oleh manusia dengan campur tangan manusia. Contohnya sistem komputer, sistem mobil, sistem telekomunikasi. Kemudian sistem tertutup. Sistem tertutup ini adalah sistem yang tidak berhubungan atau tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka ini sistem yang berhubungan dengan luaran atau dipengaruhi oleh lingkungan luar. Kemudian komponen sistem informasi.
Komponen sistem informasi ini terbagi atas input, model, output, teknologi, database, dan kontrol. Komponen sistem informasi ini ada input masukan, modelnya kayak gimana, outputnya lalu pengeluaran, kemudian setelah pengeluaran itu diproses oleh teknologi, setelah teknologi itu terus menjadi database, kemudian kita kontrol. Selanjutnya model blok. Model blok ini adalah pertama modelnya prosedur, logika, model matematika. Sebelum kita melalui model ini sama dengan kayak informasi yang diterima. Kemudian apa aja prosedurnya untuk melakukan model ini, sampaikan kepada orang, kemudian logikanya apa, dan model matematika, sehingga bisa menjadikan model atau sama kayak informasi atau data yang diproses. Teknologi blok. Teknologi blok ini ada teknologi menerima input, menjalankan model, simpan dan akses data, hasil dan kirim output. Teknologi ini teknologi atau seperti kayak laptop, komputer, handphone, dan lainnya, jadi alat teknologi. Alat teknologi ini juga bisa menerima input, menjalankan model ini dan simpan dan akses data, hasil dan kirim output. Yang ini termasuk kontrol proses dan kontrol sistem. Selanjutnya input. Input ini adalah masukan. Masukan ini bisa berupa metodenya apa, media inputnya apa. Jadi terlebih dahulu sebelum kita menerima masukan atau menerima informasi dari seseorang, kita terlebih dahulu membuat metodenya dan media inputnya apa. Setelah itu baru kita menentukan output blok. Output ini adalah pengeluaran atau hasil dari suatu informasi yang telah di input dan lalu diproses. Sebelum kita melakukan pengeluaran atau hasil dari input dan proses tersebut, kita harus mengerti dokumen output dan informasi yang berkualitas apa yang perlu kita sampaikan kepada semua orang atau kita proses agar bisa paham semua orang. Kemudian kendali blok. Kendali blok ini seperti atau kontrol. Kita mengontrol semua informasi atau data-data yang masuk yang kita terima dari seseorang. Sebelum kita mengontrolkan ini, terlebih dahulu kita menentukan operational system. Apa aja operational system ini diperlukan dalam melakukan pengontrolan dalam suatu proses data atau melakukan proses informasi yang telah disampaikan. Kemudian setelah operasi operational system ini, cegah dan tangani kesalahan dan kegagalan sistem. Kita mencegah kegagalan dan kesalahan dalam sistem tersebut agar informasi atau data yang kita terima itu berjalan dengan baik dan paham semua orang. Database block. Database block ini data yang kita terima dari yang telah kita input, proses, output, dan lain sebagainya yang kita olah. Database ini bisa berbentuk hardware, data, dan software. Hardware ini perangkat keras dan software ini perangkat lunak. Jadi, database ini bisa berbentuk hardware dan software. Dan bisa juga diolah berbentuk hardware dan software, tergantung database yang kita terima. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.